Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singit Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita bertemu di mata kuliah akuntansi keuangan menengah, pertemuan yang ke-6, part yang kedua. Kita bahas mengenai cara memperoleh aktiva tetap berwujud, khususnya untuk pembelian tunai dan pembelian angsuran. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Yang pertama kita bahas aktiva tetap diperoleh dari pembelian tunai. Di sini dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan, meliputi harga faktur dan biaya lainnya. Contoh, mesin dibeli seharga 10 juta dengan biaya angkut 500.000, biaya pemasangan mesin 500.000. Jadi harga perolehannya adalah totalnya menjadi 11 juta rupiah. Jadi jurnalnya yang kita buat adalah mesin pada kas 11 juta rupiah. Oke, sekarang yang kedua adalah pembelian angsuran. Di sini harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2018, PT Risa Fadila membeli mesin seharga 5 juta, pembayaran DP 2 juta, dan sisanya diangsur setiap tanggal 31 Desember selama 3 tahun dengan bunga 12% setahun. Saat terjadi pembelian mesin tanggal 1 Januari 2018, yang kita dapat sebelah debit, yang kita keluarkan sebelah kredit. Kita dapatkan mesin, debitkan 15 juta, kreditkan kas 2 juta, dan sisanya adalah hutang sebesar 3 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018, terjadi pembayaran angsuran yang pertama 1 juta. Dari mana? Dari hutang yang 3 juta, sisanya tadi dibagi menjadi 3 tahun. Jadi dibagi 3, jadi per angsuran ada 1 juta. Bunga ini sebesar 12% setahun dikalikan dengan hutang yang terakhir. Jadi dikalikan dengan 3 juta menjadi 360.000 rupiah. Sehingga jurnalnya hutang 1 juta, kemudian biaya bunga 360.000 dan kas yang dikeluarkan ada 1.360.000 rupiah. Pada pembayaran angsuran yang kedua terjadi tanggal 31 Desember 2019. Sama dengan yang tadi, pembayaran angsuran yang kedua 1 juta, bunganya tidak lagi dikalikan dengan 3 juta, tapi dikalikan dengan 2 juta. Kenapa? Hutangnya tadi 3 juta sudah dilunasi atau dibayar 1 juta, berarti tinggal 2 juta ada di sini. Jadi di sini hutangnya kita debitkan 1 juta, biaya bunganya ini 12% kali 2 juta 240.000 rupiah, dan kas yang kita keluarkan 1 juta 240.000 rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2020 terjadi pembayaran angsuran yang ketiga sebesar 1 juta, bunganya ini 12% dikalikan dengan 1 juta, sisanya 3 juta dikurangi 1 juta dikurangi 1 juta, tinggal 1 juta. Jadi di sini hutangnya kita debit 1 juta ya sebesar ini, kemudian bunganya 120.000, jadi kas yang keluar di sini 1 juta 120.000 rupiah. Oke, sekarang untuk kasus yang berbeda. Oke. Untuk kasus yang kedua, PT Risa pada tanggal 1 Januari 2018 membeli mesin dengan harga tetap 1 juta 975.000 rupiah. Ini adalah flat ya, ini yang sering yang ada di brosur. Selama 3 tahun suku bunga yang berlaku 9%, maka buatlah jurnal yang diperlukan. Ini adalah rumusnya, nilai tunai sama dengan anuiti tahun yang ke-N. Ini ya, anuiti tahun yang ke-N kali jumlah angsuran. Kita lihat di tabel anuiti dengan suku bunga 9%. Selama 3 tahun berarti N-nya adalah 3. Dari sini kita tarik garis ke kanan, dari 9% kita tarik garis ke bawah. Jadi di sini ada pertemuannya 2,513. Nah, di sini nilai tunai kita hitung 2,513 dikalikan 19 ini dikalikan berapa angsurannya, inilah
nilai tunainya. Sementara pembayaran total adalah 3 juta dikalikan 1.975.000 rupiah. Jadi ada 5.925.000 rupiah. Jadi biaya bunganya ada 925.000 rupiah. Ini alokasi bunganya di awal tahun, ini saldo hutang 5 juta. Di awal tahun yang untuk yang tanggal angsuran pertama ini ya. Di sini ada jumlah angsuran 1 juta, tetap di sini 1.975.000 rupiah. Bunganya berbeda di sini 450.000 rupiah. Ini bunga didapat dari 9% dikalikan 5 juta. Oke. Nah, pelunasan hutang didapat dari jumlah angsuran dikurangi biaya bunga di sini. Inilah pelunasan hutang, sehingga saldo hutangnya menjadi 5 juta dikurangi dengan pelunasan hutang di sini menjadi 3.475.000 rupiah. Pada angsuran yang kedua di sini atau awal tahun yang kedua di sini jumlah angsurannya sama, tetap bunganya didapat dari 9% dikalikan saldo hutang. Jadilah bunganya didapat di sini. Kemudian pelunasan hutang ini didapat dari jumlah angsuran dikurangi bunganya. Jadi di sini pelunasan hutangnya ada di sini. Kemudian saldo hutang yang ini didapat dari saldo hutang yang di atasnya sini dikurangi dengan pelunasan hutangnya. Jadi 1.800.000 rupiah 750 rupiah. Kemudian di sini pada angsuran yang ketiga, di sini jumlah angsurannya tetap, bunganya diperoleh dari 9% dikalikan dengan saldo hutang yang di sini, ini hasilnya, dan pelunasan hutang didapat dari saldo hutang dikurangi pelunasan hutang. Jadi habis sudah alias lunas. Oke, bagaimana jurnalnya? Pada tanggal 1 Januari terjadi pembelian mesin, berarti di sini mesin yang kita dapatkan 5 juta, kemudian yang kita kemudian di sini ada beban bunga yang ditangguhkan. Kenapa? Didapat dari sini totalnya. Oke, karena ini belum dibayar ya. Jadi kreditnya adalah hutang angsuran sebesar 5925898. Dari mana? Dari sini. Nah, dari sini ini yang tadi yang kita peroleh 598. Kalau ini kan yang ditotalkan ya. Sebenarnya sama saja ya. Di sini hanya pembulatan saja. Oke. Ini adalah hutang angsuran. Oke, sekarang kita lihat pada pembayaran angsuran pertama di sini ada hutang angsuran 1975, biaya bunganya dapat dari sini. Oke. Kemudian di sini kas yang kita keluarkan tetap 1975. Nah, beban angsuran kita kreditkan sebesar bunganya. Jadi bunga ini untuk mengurangi beban biaya bunga yang ditangguhkan. Pada angsuran yang kedua, di sini kita lihat bunga hutang angsuran sama, biaya bunganya dari sini ke sini. Oke, kas yang dikeluarkan sama, ini bedanya adalah beban bunga yang ditangguhkan di sini mengikuti biaya bunga yang ada di sini. Angsuran yang ketiga, bedanya kan sama ya, hanya bedanya di biaya bunga. Biaya bunga menjadi yang ada di sini pada angsuran yang ketiga di sini. Oke, jadi hutang angsuran 1.975.000, biaya bunga 163.148, kas yang keluar sama dengan hutang angsuran, dan beban bunga yang ditangguhkan ada 163.148. Oke, ini sebenarnya ini adalah totalnya. Oke. Next, selanjutnya kayaknya tidak cukup waktunya ya, sampai di sini dulu. Jumpa kita di part yang kedua, pertemuan yang ke-6. Silakan Anda lanjut ke part yang ketiga, pertemuan yang ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.